Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya RR Wenene India. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perancangan ulang dari The Trans Luxury Hotel Bandung. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai mind mapping-nya, yaitu membahas tentang pendekatan. Pendekatan yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan activity. Pendekatan ini tuh berfokus pada jenis aktivitas pengguna sehingga kebutuhan furnitur hingga penempatan layout-nya itu dapat membantu atau dapat mendukung aktivitas dari pengguna. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menggunakan perancangan ini, yaitu yang pertama ada aspek aktivitas. Kita perlu menentukan jenis aktivitas apa aja yang berada di dalam ruang. Pada kasus ini terdapat dua jenis aktivitas. Yang pertama itu ada aktivitas formal seperti seminar, konferensi bisnis, konferensi hingga pesta pernikahan. Kemudian ada yang informal yaitu perayaan ulang tahun, gathering kantor hingga konser mini. Dan untuk pola aktivitasnya itu bisa dilihat dari durasi acara yang akan diselenggarakan, kemudian ada urutan aktivitas dalam ruang. Selanjutnya, ada aspek pengguna. Yang pertama itu kebutuhan pengguna. Pengguna itu memerlukan sirkulasi, kenyamanan, dan aksesibilitas. Kemudian ada perilaku pengguna yang perlu diperhatikan, yaitu kebiasaan dari pengguna, kemudian interaksi antar pengguna. Yang ketiga ada aspek ruang, yang kemudian ada organisasi ruangnya, dapat dilihat dari zonasi berdasarkan aktivitas, kemudian ada aksesibilitas desain, memerlukan desain yang adaptif akan perubahan, dan ruang yang multifungsi. Kemudian ada aspek fasilitas, yaitu fasilitas penunjang seperti area fokus dan area kolaboratif. Selanjutnya ada latar belakang pemilihan konsep. Konsep yang saya pilih yaitu adaptive design, yaitu desain yang dapat beradaptasi dengan berbagai jenis acara, berbagai macam acara yang berada di dalam ruang. Kenapa saya mengambil konsep ini, yaitu karena pada ballroom merupakan ruang yang serbaguna dan bisa digunakan banyak jenis acara, sehingga membutuhkan ruang yang nyaman dan dapat beradaptasi dengan berbagai jenis acara. Kemudian pada Jewel Box Lounge itu merupakan ruang yang biasa digunakan untuk acara informal atau lebih santai seperti acara perayaan yang lebih private, hingga diperlukan pengaturan furnitur yang dapat mendukung jenis aktivitas santai dari pengguna. Kemudian ada konsep ruang. Yang pertama itu ada di ballroom. Konsep ruang yang terkesan mewah sehingga memberikan experience yang baik bagi tamu. Kemudian ada fungsi utama dari ballroom yaitu ruang pertemuan. Kemudian ada tata ruang ballroom itu linear. Kemudian yang terakhir itu ada suasana yang ingin dicapai itu mewah, netral, dan nyaman. Kemudian untuk Jewel Box Lounge itu ruangnya itu lebih terasa intens dan mengintimidasi untuk memberikan kesan yang tegas dan berkarakter. Fungsi utamanya yaitu untuk ruang pertemuan, bisa juga untuk ruang santai seperti minum teh, makan, dan sebagainya. Kemudian ada tata ruang, yaitu centralist space. Kemudian dan yang terakhir itu ada suasana yang ingin dicapai, mewah, tegas, nyaman, dan berkarakter. Selanjutnya ada konsep sirkulasi. Pada ballroom itu bisa masuk melalui beberapa pintu tergantung dengan jenis acara yang diadakan dan beberapa pintu yang dibuka. Seperti pada acara seminar itu bisa masuk melalui banyak pintu, namun pada acara seperti acara pesta pernikahan itu bisa masuk melalui satu pintu dan keluar melalui satu pintu yang lainnya. Untuk Jewel Box Lounge itu sirkulasi staf dan tamu itu dibedakan sehingga tidak terjadi ketidaknyamanan bagi tamu dan tidak mengganggu aktivitas dari staf. Seperti memisahkan pintu masuk antara pintu masuk staf dan pintu masuk tamu. Untuk konsep bentuk itu lebih sederhana seperti pada ciri khas interior dari The Trans Luxury Bandung, yaitu sedikit ada lengkungan dan bentuk yang tebal gitu, memberikan kesan yang tidak kaku dan lebih elegan. Ketebalannya pun itu memberikan kesan kokoh sehingga terasa lebih berkelas. Pada konsep warna,
di ballroom itu lebih menggunakan warna yang netral dan aksen warna yang mencolok gitu, namun tidak banyak, seperti menggunakan warna merah marun, dan juga aksen warna emas pun itu dapat membantu ruang terasa lebih mewah. Kemudian pada jewel box lounge itu didominasi menggunakan warna gelap dan lebih banyak menggunakan warna marun, namun tetap memberikan aksen warna netral agar ruang tetap terasa nyaman. Selanjutnya ada konsep material, seperti pada ciri khas interior dari The Trans Luxury Bandung, yaitu banyak menggunakan material eksklusif untuk memberikan kesan dan experience yang menarik bagi tamu saat berkunjung. Pada hotel ini itu banyak menggunakan material seperti marmer, kayu solid, dan juga karpet atau kain yang berkualitas. Seperti pada ballroom itu menggunakan karpet custom untuk lantainya, kemudian ada cat dinding, wallpaper, dan pada beberapa area dinding itu menggunakan marmer. Dan juga ada gold lace plat pada sudut ruang. Kemudian untuk jewel box lounge itu masih menggunakan karpet custom, kemudian ada tirai custom, dan untuk furniturnya itu banyak menggunakan material kain beludru, dan juga ada beberapa furnitur yang menggunakan aksen kayu, dan juga ada yang menggunakan marmer, yaitu marmer Emperado Dark dan juga Emperado Light. Kemudian ada konsep furnitur, untuk ballroom-nya itu lebih banyak menggunakan loose furnitur yang lebih tegas bentuknya, seperti menggunakan kursi lipat, kemudian ada round table, dan juga ada beberapa dekorasi tambahan untuk acara tertentu yang memang membutuhkan dekorasi. Kemudian untuk jewel box lounge itu didominasi dengan furnitur yang solid dan besar, seperti pada banquet itu menggunakan kayu, kemudian juga ada meja bar yang menggunakan marmer, kemudian ada rak botol juga yang terlihat besar dan solid. Kemudian di sini ada hasil perancangan ulang ballroom yang saya buat sesuai dengan konsep-konsep yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Begitu juga dengan jewel box lounge yang saya rancang itu saya rancang berdasarkan dengan konsep-konsep yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.